Oke ya, semangat pagi teman-teman ya. Harap bisa mendengar suara saya ya. Nah, ini saya salam sapa kembali ya. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara seminar kesehatan Komkom. Ya, sekarang ini kita akan membahas sebuah solusi yang bernama remisi diabetes dengan NAD+. Ya, sebelum kita membahas semuanya itu tentu saja ya kita harus paham terlebih dahulu ya seluk-beluk dasar tentang gula darah, bagaimana pengaturannya di dalam tubuh, apa yang terjadi bila proses itu kacau, dari mana itu berasal, ya. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang salah mengerti. Sudah tahun 2024, ya masih saja orang menyalahkan fungsi pankreasnya yang menurun sebagai penyebab dari diabetes. Jadi, agar lebih memahami hal tersebut, alangkah baiknya kita belajar bersama-sama. Ya, pada saat kita mengetahui semua proses itu dengan benar, makanya kita baru bisa lebih memahami remisi diabetes dengan NAD+. Ya, tentu saja pada saat kita membahas tentang diabetes, pasti ada kaitannya dengan gula darah. Ya, nah gula darah adalah ya simple saja definisinya itu adalah seberapa banyak gula yang ada di dalam peredaran darah kita sehingga siap dipakai oleh sel kita sebagai sumber energi utama. Ya, nah gula ini merupakan suatu zat yang penting. Teman-teman, ya kalau mendengar seminar kesehatan saya yang sebelumnya, ya NAD+, kalau kita tidak ada NAD+ itu berapa lama kita akan meninggal? Coba, siapa yang tahu? Coba Anda ketik di kolom komentar. Ya, kalau kita tidak ada NAD+ di dalam tubuh kita, berapa lama kita akan meninggal? Coba, siapa yang masih mengingat pelajaran tersebut? Ya, coba ketik di kolom komentar. Waduh, ini lupa semua ya, diam semua ya. Coba ada yang bisa menjawab, ya NAD+ itu berapa lama? Ini sepertinya diam sekali ya. Siapa yang bisa menjawab? Ya, ya sebenarnya kalau NAD+ itu ya ya sepertinya Anda tak tahu ya, gak apa-apa. Nanti kita bahas tentang NAD+. Ya gula ini sebenarnya penting ya teman-teman ya, karena itu sumber energi instan. Ya gula darah kita kalau drop di bawah 70 aja itu kita langsung pingsan ya, sudah mulai hipoglikemia ya. Sudah mulai bisa membahayakan tubuh. Ya. Nah, ini teman-teman harus hati-hati ya. Gula ini penting sebenarnya, ya. Nah, seberapa banyak gula ya berarti ya asumsi gula normalnya itu 100 miligram ya per desiliter dan asumsi darah untuk orang yang 65 kilo adalah 5 liter, berarti jumlah gula bebas yang ada di dalam darah itu kurang lebih 5 gram. Ya. Ini gula puasa 10 jam. Ya, itu adalah asumsi normal. Ya, jadi ini tidak banyak ya. Nah, tentu saja pada saat kita mengonsumsi makanan, ya, gula itu pertama kali ya akan dicerna, ya akan dipecah, ya menjadi unitnya lebih kecil, ya. Kemudian akan diserap oleh tubuh. Dan proses penyerapan gula ke dalam sel juga cepat. Kenapa? Seperti yang disebutkan tadi, gula adalah energi utama. Ya, gula adalah energi utama. Ya, jadi gula darah itu karena dia penting, teman-teman, ya.
Jadi levelnya itu benar-benar dijaga oleh sebuah sistem yang ada di tubuh kita. Ya, benar-benar dijaga ya oleh sebuah sistem yang sangat terkoordinasi yang ada di dalam tubuh kita. Pada saat gula darah meningkat, pankreas mengeluarkan insulin. Pada saat gula darah rendah, pankreas mengeluarkan glukagon. Ya, jadi di dalam tubuh kita, ya, kalau gula yang berlebih itu dia ada sarana penyimpanannya di otot, di lemak, di liver. Ya, itu adalah sumber penyimpanan gula yang berlebihan. Ya, itu adalah sumber penyimpanan gula yang berlebihan. Nah, tentu saja yang namanya menyimpan ada apa, teman-teman? Kapasitas. Ya, ada kapasitas. Nah, bukan hanya itu saja, kecepatan konversi dan penggunaannya juga harus diperhatikan. Ya, jadi gula ini sebenarnya sebuah hal, ya, sebuah ini ya, sebuah unit, ya, yang benar-benar harus diperhatikan. Tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Nah, kalau kita bicara dalam konteks diabetes, tentu saja pengaturan gula darah itu orang banyak menyorot insulin. Kenapa nggak glukagon, dok? Ya, karena kebiasaan dan gaya hidup kita yang paling banyak terimbas adalah insulin. Makanya kalau kita bicara mengenai diabetes, pasti munculnya insulin. Kita jarang mendengar glukagon. Ya, kalau daerah orang yang kelaparan, ya, daerah orang yang kekurangan makan, nah itu mungkin akan lebih umum ya, karena tubuhnya tidak cukup gula, tubuhnya akan berusaha untuk mencari ya gula cadangan. Saya lihat nih semuanya pada buka video makmur-makmur semua nih badannya nih, nggak ada yang kekurangan gizi ya. Coba saya lihat dulu. Cuma 5 orang yang berani buka ya. Sisanya tutup video semua ya. Benar ya? Ya. Nah, oke. Nah, fungsi insulin itu seperti apa? Ya. Fungsi insulin itu adalah sebagai kunci membuka gerbang. Gula tidak akan bisa masuk ke dalam sel untuk diolah tanpa adanya insulin, kecuali otot. Anda harus pahamin dulu. Fungsi insulin adalah sebagai kunci pembuka gerbang agar gula dapat diterima, diserap, dan dipakai oleh sel. Tanpa insulin, gula tidak bisa dimanfaatkan. Nah, ini adalah sebuah eh, teori, sebuah mekanisme dasar yang harus Anda pahami. Ya. Nah, simpelnya itu membuka akses ya. Simpelnya ya, tes ya. Simpelnya insulin ini seperti kunci membuka akses. Gula mau masuk harus pakai insulin buat membuka gerbangnya. Ya, seperti itu simpelnya. Nah, gula kan kita tahu sumber energi yang penting. Ya, justru orang yang tanpa gula lebih cepat meninggal. Tapi pada kenyataannya apakah seperti itu? Kan tidak, ya. Kenyataannya tidak seperti itu. Nah, banyak sekali kasus ya terjadi gula darah yang lebih tinggi dari normal.
yaitu hiperglikemia. Ya, ingat, hiperglikemia itu belum diabetes. Jangan salah. Pasti semuanya ada hari raya, Imlek, Lebaran, Natal. Semuanya pasti mengonsumsi makanan ya. Semuanya pasti namanya ada perayaan, ulang tahun, pesta-pesta, kumpul-kumpul. Pasti kondisi itu membuat kita mengonsumsi gula lebih banyak dari normal. Paham? Ya. Nah, kondisi itu bisa menyebabkan ya naiknya gula darah. Ya, nah pasti akan muncul ya beberapa gejala-gejala kecil ini. Ya, tetapi kalau sekali dua kali ya, sekali dua kali ya maklumlah ya. Tapi masalahnya ya, pada sebagian besar orang hari raya itu tiap hari. Paham maksud saya? Ya, hari raya itu dirayakan setiap saat. Artinya makan makanan enak yang berlebihan itu malah setiap hari. Ya, jadi hiperglikemia ini lama kelamaan ya akan membuat tubuh itu ya berubah fisiologisnya. Ya, cara jalan badannya akan pelan-pelan berubah. Nah, disinilah asal muasal penyakit metabolik manusia, yaitu gula ini nih. Ya, gula ini nih yang akan menjadi gerbang teman-teman. Ya, yang akan menjadi gerbang segala penyakit metabolik manusia, ya. Yang salah satunya tentu saja diabetes. Ya, kalau kita bicara hal lain mungkin ada bahan yang lain. Tentu saja fokus kita pada hari ini adalah diabetes. Ya, fokus kita hari ini adalah diabetes. Nah, insulin yang meningkat juga membuat Anda menjadi lebih mudah naik berat badan. Ya, insulin yang meningkat juga membuat Anda lebih cepat naik berat badannya. Ya, karena insulin akan merangsang sel lemak untuk mengonversi gula menjadi lemak. Ya, ini bukan hal yang baik ya. Nah, makanya kalau kita lihat gula ini seperti bisa kecanduan ya, teman-teman ya. Jadi Deka akan menciptakan sebuah kecanduan gula. Ya, pada saat Anda mengonsumsi gula berlebih, ya, akan muncul rasa nikmat. Konsumsi gula akan menyebabkan gula darah naik. Gula darah naik menyebabkan pelepasan insulin yang lebih besar. Pelepasan insulin yang besar menyebabkan gula darah turun lagi sehingga memunculkan rasa kepingin gula. Dan itu akan menciptakan sebuah siklus, teman-teman. Ya, sugar addiction cycle ini akan terbentuk. Makanya kalau kita perhatikan, kalau orang yang demen mengonsumsi makanan manis, itu akan ketagihan. Orang bilang ketagihan rokok, ketagihan narkoba. Coba lihat ketagihan gula tidak tahan tidak Anda kalau tidak mengonsumsi gula. Coba. Saya nantang Anda untuk tidak ya, untuk
memakan katakanlah hanya 1/4 takaran gula saja. Sanggup tidak? Sanggup tidak? Ya, ini pecandu yang legal ya. Ini adalah ya gula itu adalah narkoba legal. Nah, paham maksud saya? Ya, narkoba yang paham ya maksud saya ya. Insulin ini narkoba legal, teman-teman. Jelas-jelas kita tahu gula yang berlebihan itu membunuh tubuh kita. Tapi kenapa tidak dilarang pemerintah? Ya, ya. Nah, sebenarnya itu ada wacana untuk makanan minuman manis yang memiliki konsentrasi gula di atas ambang sehat itu akan dikenakan pajak. Ya, pernah mendengar ya wacana seperti ini ya. Ya, pernah mendengar wacana seperti ini ya. Nah, makanya makanya kita harus paham, kita harus hati-hati. Ya, nah, kalau kondisi ini didiamkan, ya siklus itu didiamkan, lama-lama tubuh itu tidak akan bisa merespons insulin dengan baik. Pada saat ada insulin sekalipun, ya, tubuh tidak bisa merespon. Tubuh menjadi sulit, sel-sel tubuh menjadi sulit untuk menangkap gula dari dalam darah masuk ke dalam sel. Akibatnya apa? Konsentrasi gula yang ada di dalam darah akan meningkat karena tidak bisa dipakai sel, teman-teman. Insulinnya itu dia tidak merespon. Ya, tadi yang dikatakan sebelumnya, insulin ini seperti kunci. Itu anggap aja itu kuncinya itu tidak berfungsi. Kalau kuncinya tidak berfungsi, berarti gula tidak bisa masuk dan diproses oleh tubuh kita. Akibatnya gula akan banyak nyangkut di peredaran darah kita sehingga apa yang terjadi ya, kandungan gula yang ada di dalam darah kita akan meningkat. Ya, kandungan gula yang ada di dalam darah kita ya akan meningkat. Nah, itu pertama ya. Itu bisa juga gula darah puasa dan gula darah setelah makan. Ya, jadi ini adalah standar pengukurannya ya. Biasanya kalau gula darah puasa itu sebaiknya 2 digit ya. Kalau dia sudah di atas 100, sudah mulai ambang kurang kurang optimal ya. Meskipun belum disebut diabetes ya. Belum disebut diabetes, 125 ke atas. Nah, HbA1c itu apa? Ya, jadi kalau kalau kita mengonsumsi gula, kalau cuma sekali-sekali gulanya itu kita konsumsi, dia tidak akan nempel ke dalam darah. Ya, Hb itu hemoglobin, acetylated hemoglobin. Ya, kalau kita itu kronis, gula darah itu secara konsisten tinggi, makin banyak gula darah yang nempel di dalam hemoglobin ya, itu zat darah merah ya. Nanti dia akan naik 5,7% adalah 5,7% ini artinya dari 100 ya. Itu terdeteksi 5,7% itu ada molekul gulanya. Kalau semakin tinggi berarti dia menandakan itu gulanya sudah lama. Ya, karena nempel itu nggak 1-2 hari ya. Kan darah itu diganti setiap 3-4 bulan. Betul ya? Kalau dia itu gulanya sekali-sekali itu tidak akan signifikan. Tetapi kalau konsisten terus selama 3 bulan ke atas, ini pasti naik. Nah, ini HbA1c itu adalah
sebuah indikator mutlak, ya, sebuah indikator mutlak untuk menandakan ini orang hiperglikemia aja atau sudah diabetes mellitus tipe 2. Ya. Jadi ini adalah rujukannya. Nah, kesalahannya apa ya? Saya banyak sekali melihat ya iklan-iklan ya ataupun edukasi-edukasi singkat yang selalu menyalahkan pankreas. Saya terkena diabetes gara-gara pankreas. Pankreas saya fungsinya menurun, insulinnya menurun. Jadi saya kena gula darah. Bukan. Ya, kita omongin diabetes mellitus yang tipe 2 ya. Tipe yang dari makan, bukan yang ya memang ada tipe yang 1 di mana pankreasnya memang tidak berfungsi optimal. Yang kita fokus adalah yang tipe 2. Perhatikan, tipe 2. Ya, yang kita perhatikan adalah yang tipe 2. Ya, nah makanya penyebab yang benar adalah tubuh itu tidak mampu untuk terstimulasi oleh insulin. Sehingga memerlukan lebih banyak insulin. Ini menyebabkan kerja pankreas menjadi lebih berat karena perlu memproduksi lebih banyak insulin. Sampai di satu titik di mana sel pankreas itu menjadi lelah. Nah, disitulah gula darah kronis itu akan melonjak 200, 300, 400 miligram per desiliter. Ya, jadi penyebab awalnya bukan salah pankreas. Ya, insulin. Respon insulin yang tak baiklah yang menjadi penyebab. Makanya kenapa saya lihat loh, kenapa orang suntik stem cell di pankreasnya. Bukan itu, salah. Yang perlu kita garis bawahi dari diabetes mellitus itu adalah insulin yang tidak direspon dengan baik. Paham ya? Jangan salah. Nanti orang mengira, oh pankreas saya salah, oh pankreas saya, oh pankreas saya. Ya apalagi kalau memang sudah menjadi member di sini ya. Kalau masih ngomong gitu, tak jitak ya. Itu anak SMA aja sudah tahu ya. Oke? Nah, karena kita tahu insulin adalah kunci. Saya ulangin. Karena kita tahu insulin itu adalah kunci di mana dia menentukan kita maju terkena diabetes atau tidak. Jadi ada ekstra. Saya perhatikan orang-orang tidak memperhatikan ini. Memang pengukuran ini agak mahal, teman-teman. Karena kita harus mengukur kadar insulin. Ya, tetapi cara ini kita bisa mengetahui apakah tubuh kita ini terkena gula darah karena apa? Sebagian besar karena produksi insulin yang tidak bisa direspon dengan baik. Nah, ini adalah Homair. Kalau Anda bisa mendapat nilai di bawah 1, itu artinya insulin sensitif. Artinya, hanya dengan sedikit insulin saja, pankreasnya tidak perlu memproduksi banyak-banyak, tubuhnya sudah sanggup melahap gula dalam jumlah yang banyak. Tidak perlu kerja keras. Sebaliknya, kalau insulin resisten, tubuhnya tidak bisa merespon dengan baik. Ya, akibatnya adalah kerja pankreas lebih berat atau gula darah yang melonjak. Ya, nah inilah yang merupakan
satu pengukuran ekstra sehingga kita bisa memahami bagaimana kita bisa menyiasati. Ya. Nah, kenapa diabetes mellitus ya? DM tipe 2 ini merupakan salah satu yang paling ditakuti di Indonesia. Ya, kenapa? Ya, karena diabetes mellitus menyebabkan kimia darah menjadi tak normal. Ya, kimia darah yang tak normal ini akan berimbas ke peningkatan resiko penyakit-penyakit lain. Ya, darahnya lebih gampang menggumpal. Darahnya lebih sulit menyembuhkan luka sehingga muncul stroke, ya impoten, kebutaan, penyakit jantung, ginjal dan banyak lagi. Makanya orang ketakutan akan diabetes mellitus karena komplikasi kronis. Nah, saya ingin menggarisbawahi dengan sangat tegas ya. Jadi diabetes mellitus itu menyebabkan orang-orang menjadi overthinking. Orang-orang menjadi parno, orang-orang menjadi ya memiliki sebuah ketakutan atau sebuah strategi yang tidak beralasan. Salah satu yang paling banyak saya temui adalah sakarophobia. Ya, sakarophobia. Dikit-dikit, ih manis, aduh kena gula. Cuma dikit-dikit, ih manis, ih manis, ih manis. Tapi makan kue seperti biasa, dikit-dikit, ih manis. Udah histeris ya, kayak makan racun ya. Itu namanya sakarophobia. Ketakutan yang berlebihan. Ya, itu bukan cara yang baik. Ya, cara yang baik itu kita bukan menghindari gula, tetapi mengonsumsi karbohidrat kualitas bagus, yaitu karbohidrat kompleks. Makan makanan yang kaya serat, yang memiliki indeks glikemi yang tinggi, yang rendah. Jadi penyerapannya lebih lambat. Bukan ketakutan berlebihan terhadap gula. Ujung-ujungnya yang saya lihat badannya lemas. Anda itu lebih cepat meninggal dari kekurangan gula daripada kelebihan gula. Ya, Anda itu lebih cepat meninggal karena kekurangan gula daripada kelebihan gula. Jadi ini adalah salah satu ya kesalahan umum yang paling sering saya temui di lapangan. Kayaknya dari 10, 11 orang sakarophobia. Dikit-dikit, ini manis, saya nggak mau, nanti saya diabetesnya makin parah. Dan anggota keluarga yang tidak terkena diabetes, ih manis, ih manis, ih manis. Tapi minum teh boba nggak apa-apa, nggak teriak-teriak, nggak histeris dia. Makan durian biasa aja. Tapi makan ini, apa saja, ih manis, mati aku, mati, mati. Ya, bukan seperti itu. Ya. Nah, yang kedua, menganggap obat-obatan diabetes ini bisa menyembuhkan. Ya, ingat, diabetes itu bukan sembuh. Ya, nanti kita akan memakai istilah yang lebih akurat. Celakanya, kesalahannya apa? Pada saat kita mengonsumsi obat, gula darahnya normal dan menganggap hal itu bisa dikonsumsi jangka panjang. Menganggap tidak perlu merubah gaya hidup. Ya, ingat, ya seberapa sehatnya, ya pasti akan lebih baik bebas obat daripada Anda mengonsumsi obat seumur hidup. Ya, kalau misalnya mengonsumsi obat tidak apa-apa, lah kenapa yang kena komplikasi diabetes sehingga meninggalnya itu tinggi di seluruh dunia? Coba Anda pikir. Oh, makan gula darah saya normal kok. Lah kenapa orang meninggal karena komplikasi diabetes
Bahkan untuk kalangan menengah ke atas masih banyak. Coba bisa memberi sebuah logikanya kenapa sih? Kan gula darahnya udah normal, ya kan? Gula darahnya kan sudah normal, sudah minum obat. Lah kenapa komplikasinya itu banyak? Kenapa? Ya coba. Karena itu ingat ya, gula itu menggantikan ya kerja ya insulin atau ya mensupport apa yang tidak sanggup dilakukan oleh tubuh kita. Apapun yang dibantu oleh obat, organnya, selnya lama-kelamaan menurun fungsinya. Ibarat Anda duduk di kursi roda karena Anda tidak bisa berjalan. Kursi roda itu tidak menyembuhkan kaki Anda, tapi membantu Anda untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi kalau Anda tidak berusaha jalan, kursi roda itu ya malah otot Anda akan mengecil dan mengecil sehingga kemampuan kaki Anda tuh berjalan akan terus dan terus dan terus dan terus menurun. Belum lagi imbas obat-obatan jangka panjang terhadap organ tubuh kita. Kalau enggak kenapa? Ya diabetes ujung-ujungnya cuci darah. Coba Anda cek di sekeliling Anda. Banyak nggak? Belum lagi kasus amputasi. Kan bukannya ini diabetes ini sudah ada obatnya. Berarti masih ada yang salah. Masih ada yang tidak tepat. Ya, ini nih. Orang lupa kalau insulin terlalu tinggi, itu biarpun gula darahnya normal, biarpun HB1AC normal, tetapi kalau insulin resistennya tinggi, komplikasi diabetes akan tetap menghantui Anda. Karena menyebabkan proses metabolisme tubuh Anda tidak baik. Jadi Anda ingat, sumber dari segala setan di diabetes mellitus adalah resistensi insulin. Ketidakmampuan tubuh merespon insulin. Anda mau terlepas, kuncinya hanya satu ya. Nah, ini adalah obat-obatan. Sebenarnya obat-obatan dengan berbagai cara itu sudah ditemukan. Ya, sudah ditemukan. Tetapi again, apakah itu kunci, teman-teman? Apakah itu sebuah solusi? Buktinya ya teman-teman ya, yang banyak di sini, berapa banyak kasus yang ujung-ujungnya fungsi organnya menurun coba. Banyak tidak yang teman-teman temui ya di sekeliling Anda, saudara Anda, teman-teman Anda, banyak tidak? Berarti tidak menyelesaikan masalah. Ya, kalau Anda mau terbebas dari belenggu, ada istilah yang namanya remisi. Remisi. Kenapa kita menggunakan istilah ini? Ya, ini tidak seperti ya sakit kepala, minum obat sakit sebala, plus besok sembuh. Orang bapil-bapil, minum obat, 3 hari sembuh. Bukan seperti itu. Ya, tetapi karena kondisi ini ya membuat sistem tubuh Anda bekerja tak normal, ya, itu perlu usaha lebih yang jangka panjang. Ingat, tubuh Anda bisa terkena diabetes bukan karena Anda 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Itu perlu ya waktu berbulan-bulan. Paham ya? Untuk merusak tubuh Anda itu bukan hanya Anda makan ini ya boba atau minuman manis 1-2 minggu langsung diabetes. Bukan seperti itu. Ya, kondisi ini akan pelan-pelan merusak tubuh Anda. Nah, untuk mengembalikan kembali juga tentu tidak singkat. Makanya saya bingung kenapa orang mengharapkan kesembuhan diabetes bertahun-tahun hanya dalam waktu
Seminggu, 2 minggu loh, kenapa gula saya darah masih naik aja? Bagaimana mungkin ya? Mestinya sudah rusak bertahun-tahun, ada simsalabim, abrakadabra, kun fayakun, bless. Ya, tubuh itu tidak bisa bekerja seperti itu ya. Bahkan dengan darah nabi, ya darah naga 7 samudra, 7 lautan, dewi umur jutaan tahun ya, ular hitam, ular putih, ular belok, ular boa, ular ular sanca, ular piton, Anda boleh makan 1.000 macam ular, tidak bakalan bisa. Ya, ini saya harus garis bawahi ya. Mau ular apa yang Anda telan ya, mau ular putih sih rumah 100 juta tahun ya, yang nginap di gua apa saya tidak tahu ya. Boro-boro Anda jadi dewi ya, nah, Anda ketipu Anda ya. Paham ya? Bukan seperti itu. Tetapi istilah yang lebih tepat adalah remisi. Ya, kesalahan yang kita lakukan bertahun-tahun, Anda harus komit. Ya, saya ulangin ya, ini banyak yang ngantuk ini ya. Kesalahan Anda yang bertahun-tahun akibat gaya hidup yang buruk tidak bisa ditebus hanya dalam waktu sehari, seminggu, sebulan. Bahkan Anda pakai darah dewi sekali. Ya, tetapi ajarilah tubuh Anda untuk kembali perlu tahap demi tahap. Nah, ini juga ada tingkatan. Ini juga ada sebuah rehabilitasi. Ibarat kita mengonsumsi, oh, bukan kita, ibarat orang kecanduan narkoba. Orang yang kecanduan narkoba setelah berbulan-bulan mungkin tidak bebas narkoba dalam 1 hari. Jangan narkoba deh, merokok aja. Anda yang kecanduan merokok bisa tidak besoknya bebas rokok. Tidak kecanduan rokok lagi. Bisa tidak? Nggak usah yang sulit-sulit deh. Rokok aja deh. Ada tidak di dunia ini yang bisa? Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Impossible. Rokok loh. Rokok. Itu pun tidak bisa loh. Orang bisa sakau loh. Nah, ini apalagi tubuh Anda. Ya, makanya kita mengenalkan istilah remisi. Itu ibarat tubuh Anda direhabilitasi kembali. Ya, tubuh Anda diberi perlakuan yang baik, suplementasi yang baik, gaya hidup yang baik, sehingga pelan-pelan Anda melepas ketergantungan terhadap obat-obatan. Sama seperti kanker, sama seperti gagal ginjal atau eh, gagal ginjal akut ya. Kebiasaan buruk bertahun-tahun, saya mau besok bebas cuci darah. What? Magic apa itu ya? Mau transplantasi ginjal sekalipun tidak akan bisa ya. Nah, level pertama, kalau tubuh Anda berhasil melepas ketergantungan obat-obatan 1 tahun tanpa memiliki gula darah yang berlebihan, kita namakan remisi parsial. Kalau di atas 1 tahun, itu namanya remisi total. Ya, selama 1 tahun seperti orang sehat. Itu remisi total. Kalau sudah di bawah ambang-ambang prediabetes, yaitu tengah-tengah remisi parsial. Nah, kalau sampai 5 tahun Anda berhasil, itu namanya remisi berkepanjangan. Ya, kalau bisa tetap Anda menjaga gaya hidupnya, ya bisa dikatakan sembuh. Ya, kenapa istilah medis tidak atau enggan menggunakan kata sembuh? Karena kata sembuh membuat orang ya mulai melanggar pantangan lagi. Ya, balik lagi. Ya, paham ya? Kenapa istilah medis tidak memakai kata sembuh?
Kanker juga sama. Masalah ginjal juga sama. Hipertensi juga sama. Karena ini akan menimbulkan ilusi. Oh, sudah sembuh ya. Boleh dong saya makan sembarangan. Boleh dong saya nggak usah olahraga lagi. Boleh dong ini, boleh dong itu. Sama seperti ya Anda sembuh narkoba. Oh, tubuh saya sudah sembuh. Coba dikit-dikit narkoba bolehlah. Kan nggak boleh seperti itu. Ya paham ya. Ini bahaya sekali ya. Nah, bagaimana cara mencapai remisi sehingga menaklukkan diabetes mellitus? Diet. Nah, sebenarnya diet kita harus hati-hati. Karena saya lihat diet yang Anda lakukan, oh nasinya cuma sesendok kecil, sayurnya kecil, dagingnya kecil, yang ada kekurangan gizi. Kekurangan gizi juga merusak organ Anda. Kan ini Anda lakukan. Takut dengan gula, nasinya cuma secuil ya, lebih dikit dari anak ayam makannya. Ya, tidak seperti itu ya teman-teman ya. Menyembuhkan atau sorry bukan menyembuhkan ya, memunculkan remisi diabetes itu kinya itu tidak perlu menyiksa diri. Anda hanya konsisten, disiplin, berkepanjangan melatih tubuh Anda sehingga insulinnya menjadi sensitif. Tubuh Anda menjadi sensitif insulin. Pada saat tubuh Anda sensitif yang diukur dengan HOMA-IR, Anda bisa masuk remisi diabetes. Cara yang paling efektif. Nah, ini kayaknya nggak bakal, saya yakin nggak bakal orang mau lakuin ya, karena salah yang paling berat. Tapi kalau Anda lakuin ini, saya jamin Anda remisi. Angkat beban 4 kali seminggu, gesit dan aktif. Jogging, sepeda, berenang, tidak bisa. Tidak cukup. Angkat beban. Latih kaki. Latih otot dada, perut, tangan, bahu, punggung, semuanya. Why? Kehebatan organ tubuh kita yang namanya otot, dia mengonsumsi gula dalam jumlah besar tanpa adanya insulin. Otot pembakar gula terbaik yang ada di tubuh. Belum lagi fungsinya untuk menguatkan rangka, belum lagi fungsinya untuk menambah kekuatan tubuh Anda. Ya, otot adalah organ tubuh yang paling efektif dalam melawan diabetes mellitus dan salah satu kunci nomor satu remisi. Ya, yang kedua, ingat bukan lapar-lapar, bukan takut gula, no. Meskipun memang kita tidak boleh mengonsumsi gula dalam jumlah yang berlebihan. Ya, seratnya dinaikkan teman-teman. Kita ikuti pedoman gizi seimbang. Pada saat serat dalam jumlah yang cukup, kadar gula akan turun. Dijamin. Karena penyerapan gula akan lebih pelan. Jadi tubuh itu masih bisa memiliki waktu untuk membiarkan insulinnya menstimulasi sel. Bukan dalam jumlah besar. Kalau tidak ada serat, dia akan masuk dalam jumlah yang besar. Ya, yang ketiga, ya ini batasi gula, lemak buruk dan karbohidrat. Lemak juga loh teman. Jangan salah. Banyak orang ngira, gula, 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 gula. Gorengan, kan nggak apa-apa. Saya bukan kolesterol, saya diabetes. Gorengan nggak apa-apa. Lah, ini juga salah. Karena konsumsi lemak yang buruk juga menimbulkan insulin resisten juga. Respons tubuh terhadap insulin akan menurun. Jadi cara dia tidak langsung. Ya, nah ini loh ya, ini yang menjadi masalah yang paling besar.
Ya, tipsnya itu, oke, saya mau yang celakanya lagi bebas gluten. Ya, saya nggak tahu tuh siapa yang ngajar itu ya, bebas gluten. Teman-teman, itu nggak ada hubungannya. Ya, bebas gluten itu nggak akan menolong. Gluten itu protein, nggak ada hubungannya dengan diabetes. Ya, saya nggak tahu tuh ilmu dari mana. Ya, nanti kita akan membicarakan ini secara terpisah pada saat kita membahas autoimun lagi. Ya, gluten itu nggak ada hubungannya. Kecuali untuk orang-orang yang memang sensitif gluten. Tetapi orang sehat tidak apa-apa. Ya, asal jangan berlebihan juga. Ya, nah, seperti yang saya bilang, kunci remisi itu menaikkan sensitivitas insulin. Ya, pada saat tubuh kita pelan-pelan sudah mulai merespon dengan baik, ya, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter untuk pelan-pelan melepas ketergantungan obat-obatan. Sehingga beban organ tubuh yang mendetoks obat-obatan itu akan lebih ringan. Kerja liver dan ginjal akan lebih ringan. Memang aman dalam dosis yang diizinkan. Tetapi kan alangkah lebih baik lagi kalau bebas obat-obatan. Ya, ibarat 1 kilo itu teman-teman bisa angkat nggak 1 kilo? Semuanya bisa angkat 1 kilo nggak? Bisa. Tetapi kalau Anda jalan-jalan kemana-mana, kan lebih ringan badan Anda kalau Anda tidak harus mengangkat 1 kilo itu. Anda bebas, nggak usah ngangkat itu 1 kilo, meskipun itu ringan. Ya kan, badan Anda lebih ringan. Memang 1 kilo itu ringan. Tapi kalau Anda nenteng-nenteng juga, kan itu jadi beban juga di tubuh Anda. Ya lebih baik kita hilangkan, tubuh Anda lebih ringan, paham ya? Maksud saya ya, meskipun memang obat-obatan hipertensi, diabetes, iya aman dikonsumsi jangka panjang. Tetapi kan lebih baik kalau tidak tergantung obat-obatan. Ngapain kita bawa beban itu? Kalau kita bisa mengganti gaya hidup yang lebih baik. Mengganti dengan suplementasi yang lebih baik. Ya, ini yang saya memang tidak bosan-bosannya memberikan edukasi ya kepada kita semua. Dan Anda satu lagi, resistensi insulin membuat wajah Anda lebih cepat tua. Coba nanti Anda ukur Homair, ya. Anda boleh catat itu ya, Homair ini, kalau Anda dalam kondisi resistensi insulin dalam waktu lama, tubuh Anda lebih cepat menua. Benar, ya. Kalau Anda tidak percaya, boleh cek ya. Teman-teman, kira-kira awet tua, coba cek itu insulinnya. Homairnya tinggi nggak? Ya, nah, NAD plus bisa sebagai salah satu senjata terbaik yang bisa mendukung proses remisi. Bahkan untuk orang yang tidak terkena diabetes, tetapi respon insulinnya kurang baik. Maksud saya kurang baik, Anda lihat di sini. Ya, ada biru, ada agak kuning, dan ada merah ya. Kadang-kadang itu gula darahnya normal, teman-teman. Gula darahnya normal, tetapi insulinnya cenderung tinggi. Ya, itu tidak baik. Nah, kehebatan NAD+, ya, kehebatan NAD+, dia bisa menurunkan resistensi insulin. Jadi insulin yang diperlukan pankreas untuk dikeluarkan itu tidak perlu banyak-banyak, dia sudah merespon dengan baik. Ini kehebatan NAD+. Why? Anda boleh membuka mata pelajaran biologi yang ada pada sekolah menengah tingkat pertama. Ya, kalau kita melihat dari sini, ini adalah proses ya di mana tubuh kita mencerna gula ya ini. Ya, proses kita mencerna gula
sehingga dipakai menjadi energi. Tetapi di dalam proses metabolisme gula perlu apa ini? Nah, ya, saya lingkar-lingkarin ya. Nah, nah, nah. Anda lihat apa yang saya lingkar? Anda lihat apa yang saya lingkar di sini? Anda lihat apa yang saya lingkar? Molekul apa itu, teman-teman? Coba saya lihat. Yang saya lingkar itu apa? Yang saya lingkar itu apa? NAD. Ya, ini adalah metabolisme gula. Dan NAD berperan besar dalam memfasilitasi konversi gula menjadi energi. Pada saat jumlah NAD dalam tubuh kita menurun, otomatis laju metabolisme gula akan semakin turun. Makanya orang yang lebih tua metabolismenya menurun karena kadar NAD-nya menurun ya. Anda boleh ya screenshot ini ya, screenshot. Ya screenshot dulu. Ya pasti orang bilang, ah ini dokter Richard nih paling jualan ya. TikTok ujung-ujungnya jualan. Ya, ya ini loh. Ya, ini di mata pelajaran anak SMP aja ada loh. Berarti NAD ini diperlukan loh. Ya, ini diperlukan teman-teman ya. Jadi ini bukan sebuah hal yang aneh. Dok, ini kalau makan jangka panjang nggak apa-apa, dok. Sama NAD takut. Ya, sama kue dia nggak takut. Sama obat-obatan dia nggak takut. Tapi sama NAD dia takut. Hah? Why? Tubuh kita ada NAD, teman-teman ya. Tubuh kita ini sudah ada NAD. Kenapa takut? Ya, kenapa takut dengan NAD? Takut keracunan, bui-bui, kejang-kejang ya? Nggak bakalan ya. Jangan khawatir ya teman-teman ya. Karena NAD ini ya, Anda lihat dalam berbagai interaksinya seperti yang kita tahu sirtuin ya. Sirtuin adalah yang paling kita pahami ya. Dia juga akan berinteraksi dengan banyak molekul lain. Ya, pipar gamma, sirtuin, CD38. Salah satunya itu metabolisme ya, energi metabolisme. Ya, DNA repair juga iya ya. Diabetes pada saat kondisi ini ya, kondisi ini tidak baik, dia akan memunculkan metabolic disease. Ya, penyakit metabolik. Makanya kalau NAD terjaga, energi metabolisme baik, ya, kita bisa melawan obesitas, kita bisa melawan diabetes. Kita bisa melawan lemak darah yang tinggi, kita bisa melawan ya penyakit-penyakit lain. Ya, NAFLD itu non-alcoholic fatty liver disease. Bagi Anda yang punya perlemakan hati, NAD bisa membantu. Ya, karena dia akan memetabolisme lemak yang ada di liver Anda. Ya, makanya NAD can improve insulin resistance due to obesity. Ya, ini Anda catat ya. Ini bukan kata saya, tetapi penelitian. Ya, ini sebenarnya ini banyak sekali. Ya, dia juga memperbaiki fungsi mitokondria. Nah, mitokondria itu kenapa? Nah, NAD yang sudah menangkap energi itu, dia akan diubah menjadi energi di mitokondria. Kalau fungsi mitokondria ini menurun, proses produksi energi juga terhambat. Nah, NAD ini bisa memperbaiki fungsi ya mitokondria sebagai rumah penghasil energi.
Ya, makanya fungsinya itu luas sekali. Ya, salah satunya insulin sensitivity. Dan NAD plus selain dalam gula darah, dia juga banyak fungsinya dalam organ-organ tubuh lain. Ya, jadi NAD plus adalah salah satu suplementasi yang sangat ideal, yang sangat membantu buat teman-teman yang ingin menuju jalan remisi diabetes akibat berbagai fungsinya yang terutama menurunkan resistensi insulinnya menjadi cikal bakal Anda tergantung obat, cikal bakal gula darah Anda tinggi, cikal bakal Anda diabetes mellitus. Ya. Nah, ingat jangan menganggap BioND Plus ini sebagai obat. Ya, itu banyak sekali saya mendapat loh. Berarti kalau saya mengganti obat-obatan dengan NAD Plus, ya sama aja dong. Obat diganti obat. Bukan. BioND Plus bukan obat. Seperti yang kita lihat tadi, itu sudah ada di dalam tubuh kita. Kita hanya menambah dengan 14 bahan aktif, kita ya maksimalkan kinerja NAD plus yang ada di dalam tubuh kita. Kemarin ada dokter rumah sakit tertentu memang beliau belum memahami. Ini isinya kok vitamin doang? Ya, katanya begini, dia lihat Bio Energy Plus Boost. Iya sih, tidak berbahaya, tapi ini isinya vitamin doang. Itu sama halnya dengan menjawab, ih ini kan rendang. Rendang kan isinya daging sapi. Daging sapi doang. Ya kan, apa bedanya? Kan daging sapi, bukan bukan daging daging dari sapinya Dewi Kwan Im, sapi keramat dari India, bukan sapinya Ganesha. Ini sapi lokal. Kenapa rendang enak? Coba Anda jawab dulu. Kenapa rendangnya hanya dari daging sapi itu bisa enak? Bisa menjadi salah satu makanan terenak di dunia. Kan daging sapi, sapi lokal keras lagi. Bukan tak perlu dari daging sapi wagyu yang A5, yang dari Kobe, tidak perlu. Daging lokal aja bisa jadi makanan terenak di dunia kok. Rendang ini, why? Saya mau tanya logik Anda dulu. Why? Coba saya tunggu jawaban Anda ya. Karena logiknya, ini saya harus picu nih. Rendang kan daging sapi, nggak perlu wagyu. Ya, racikan bumbunya. Saya ingin tahu tuh rendang itu berapa macam bumbu. Berapa macam bumbunya? Sudah ada yang pernah masak rendang di sini tidak? Dibandingkan dengan stik sapi ya, stik sapi atau semur sapi. Kenapa rendang ini unggul? Orang-orang pasti akan bilang rendang lebih enak dari semur sapi, dari stik sapi. Kenapa? Sama-sama daging sapinya, sapinya kenapa? Banyak, banyak bumbu diracik. Sekarang Anda paham maksud saya. Memang itu vitamin ya. Dokter juga setuju ini tidak berbahaya. Oh, vitamin doang. Tidak boleh vitamin doang. Bahan-bahan pendamping untuk memaksimalkan kinerja NAD plus itu sampai puluhan loh. Risetnya tidak gampang loh. Kalau memang cuma vitamin doang, ya udah beli di makan aja vitamin B kompleks yang harganya satu butirnya cuma berapa sih? 5.000 perak. Ngapain Bio NAD plus yang harganya 1,5 juta? Mendingan makan vitamin B kompleks yang harganya 7.000 perak. 1/20-nya. Kenapa Anda bodoh mengonsumsi Bio Energy Plus Boost? Anda ditipu dokter Richard. Sialan itu dokter Richard. Tetapi ingat rendang. Meskipun kita mengetahui resep rendang, nggak bakalan bisa ngalahin orang Padang bikin rendang. Paham? Nggak bakalan bisa. Orang Jawa mau bikin rendang, orang Manado, orang Papua,
Orang Kalimantan nggak bakalan bisa ngalahin orang Padang membuat rendang. Padahal resepnya sama. Bumbunya kan ada di seluruh Indonesia. Kenapa itu tidak terkalahkan, apalagi yang Bukit Tinggi ya? Rendangnya itu legendaris. Kan bahannya Anda tahu kenapa harus resep dari Padang. Paham ya? Kalau Anda tanya, oh vitamin doang, gitu cara jawabnya. Kalau Anda bisa, coba Anda bikin. Kalau bisa, oke. Saya hengkang jadi chief advisor-nya Biogreen Science. Kalau Anda bisa buat molekuler science. Kan Anda tinggal balik, ya sudah ada bahannya, coba Anda tiru. Saya mau lihat, bisa nggak? Nah, ya paham ya. Jadi ini bukan sembarangan bioenergy plasmus. Ya, daging rendang yang Michelin star itu bisa 2 juta harganya loh. Itu banyak juga orang berbondong-bondong. Paham ya? Oke ya, terima kasih. Ya, ini saya kayaknya terlalu bersemangat. Ya, oke, ini saya akan buka pertanyaan bagi teman-teman yang berjuang ingin remisi terhadap diabetes atau orang-orang normal yang ingin menerapkan gaya hidup sehat ya untuk mengurangi resistensi insulin. Ingat, resistensi insulin bukan hanya untuk orang diabetes. Ya, untuk orang yang sehat itu juga hati-hati karena orang tidak pernah mengukur Homair. Ya, ya, makan buah-buahan sayur-sayuran kita juga bukan ini ya. Kita juga bukan Tarzan ya yang bisa makan semuanya itu ya. Tarzan aja masih kekurangan gizi kok. Ada nggak Ya jangan lihat film ya. Film kan itu sudah berotot duluan ya, sudah latih fitness baru jadi model ya. Jangan lihat Tarzan itu ya. Oke, ini saya ingin buka ya tanya jawab dulu ya teman-teman. Ini penting sekali teman-teman buat pengetahuan. Ya karena saya melihat banyak sekali informasi-informasi yang keliru. Ya, yang seperti saya katakan tadi, ya itu kasus sakarofobia itu membuat orang merancang gaya hidup yang salah, pola makan yang salah. Sampai saya melihat ada gerakan 500 kalori per hari. Meninggal. Ya, meninggal. Ya, katanya ada obat-obatan ya yang bisa nurunin gula darah hanya dalam waktu sekian. Ya, aduh ya hati-hati teman-teman ya. Nah, ini saya akan buka pertanyaan bagi teman-teman ya yang mau berdiskusi mengenai diabetes mellitus dan remisinya. Ya, jangan diam ya, kalau diam yang rugi Anda loh. Ya, apalagi buat Anda pejuang TikTok itu bisa jadi konten Anda loh, buat edukasi. Ya, jangan Anda malas ya. Saya keluar-keluar cuap-cuap di sini aja bisa lebih dari berapa konten tuh? 15-20 konten ada loh. Ya. Jadi ya Biogreen Science ya menugaskan saya untuk cuap-cuap ini buat Anda menyebarkan edukasi. Ya, menyebarkan edukasi bukan ya bolos sih nggak apa-apa, kita nggak akan maksa, tapi yang rugi kan Anda. Ya, pada saat Anda menemukan teman-teman atau orang yang ingin Anda tolong, Anda bantu, tetapi Anda tidak memiliki ilmu yang benar. Bagaimana mungkin orang yang ilmunya tidak benar bisa mempengaruhi dengan cara yang benar? Nanti udah salahkan, saya sudah minum bioenergy plasma nggak sembuh-sembuh. Dari kata sembuh aja sudah salah. Ya, penggunaan kata sembuh saja sudah tidak tepat. Ya, ini apakah tidak ada yang mau tanya jawab? Ini lain kali kalau Dok, tidak saya ada mau yang dok, ingin, saya mau dok. ya mungkin di chat ya. Nanti Mbak Laras, ya silakan Ibu.
Ya kadang-kadang kita tidak menghendaki ini ya komunikasi begini karena kadang-kadang tuh banyak yang kebuka mic-nya nanti jadi rame ya. Jadi banyak ini ya. Tapi tidak apa-apa ya karena Ibu sudah terlanjur ngomong tidak apa-apa ya. Kita bisa komunikasi ya. Ya. Saya dok ya? Iya, silakan nih. Siapa tadi Iya. yang Saya, silakan. Siapa Ibu tuh? Rosarin. Selamat malam dok, selamat Iya, malam selamat semua. malam. Iya, Mm-mm. saya pengguna NAD dan Mm-mm. apel Mm-mm. sudah ah, 4 bulan kali ya, 4 bulan lebih, 4 bulan lebih. Rosarin lagi nanya sama si Richard nih. Tuh, suara siapa tuh bocor tuh? Dokter Mohon Lucy, maaf ya. Dokter Lucy di mute dulu. Ya, sebaiknya jangan ini ya, jangan kecampur-campur ya, biar fokus ya. Makanya memang lebih baiknya chat aja ya. Nanti kasihan yang nanya nanti nggak fokus. Ya, silakan Ibu, silakan Ibu. Ya, mohon jangan yang lain jangan mengganggu ya. Karena ini akan ya Ibu, silakan Ibu. Itu lagi Dok, izin, Ibu. ini Nah, Ibu Rosarini makanya susah masih kan? punya. Makanya Iya. mendingan chat aja kan. Nah, oke Nah, silakan Ibu. Enggak, saya sudah buka ya, ya. Heeh. Kebetulan eh, 4 bulan yang lewat dok, saya berkenalan melalui TikTok dengan Ibu Erna sama Dokter Lucy. Dan Mm-mm. saya diperkenalkan dengan apel dan nut. Mm-mm. Dan Ya. saya mencoba, ya karena saya buta dengan kesehatan ya. Karena saya juga ada gula, diabetes, ada juga tensi tinggi, kemudian ada cuci darah juga. Lalu saya mencoba apa yang Bu Erna kasih tahu yang di TikToknya. Mm-mm. Ya, lalu saya mulai memakainya eh, dengan 3 box sebulan, nuts-nya 2 botol sebulan. Jadi adalah penurunan peningkatannya dok, peningkatan kesehatan saya secara di lab Mm-mm. ya. Ya, silakan. Dan kemarin bulan inilah ya, bukan bulan lalu, bulan ini fungsi ginjal saya sudah lumayan dari 7 cuci darah, sekarang sudah 12% dok. Wah, luar biasa ya peningkatannya ya, Bu ya. Iya, itu memang saya harus konsentrasi dengan apelnya, dengan nutnya, ya semuanya lah, dengan makanannya, dengan pantangan-pantangannya. Sekarang asam urat saya juga udah turun dok, udah 4. Tadinya 9 dok, 8 nggak mau turun-turun dok. Jadi kalau cuci darah itu suka kaki suka kram banget gitu dok. Jadi memang kalau saya ya pribadi, memang saya mengakui apel ini sama nuts ini ya bagus lah dok. Cuman saya belum berani memberitahu teman-teman yang cuci darah di rumah sakit. Faedahnya gitu. Maksud saya kalau saya udah lumayan bagus, nanti saya akan perkenalkan sama mereka gitu dok. Bagus. Iya, cuman gulanya ini masih tinggi dok. Iya, Iya, berapa diabetesnya Ibu? masih Gula darah tinggi. puasanya berapa Ibu? Kadang 190, kadang 120. Ya bagaimana kita makannya tadi malam gitu dok. Oh, oke. Ini juga Gula saya harus lihat puasa, gula puasa. HB1C dan kalau bisa homairnya, Bu. Iya, Kenapa? Karena ini kan apa? Ini kan fluktuatif ya. Saya nggak tahu nih insulinnya oke nggak? Ya, ini yang banyak orang miss. Ya, saya mau tahu kondisi insulinnya Ibu ya. iya, Ya, jadi saya akan iya. mengetahui Saya Ibu selalu lapor kondisinya sama apa. dokter. Iya, saya selalu kasih tahu sih sama dokter Lucy di Bali. Kalau hasilnya begini, ya mungkin memang itu dari segi makanan kali ya dok ya. Mm-mm. Kalau Bukan hanya tingginya makanan gulanya, Ibu. Heeh. diabetesnya tumbuh. Kalau insulin itu bukan hanya dari makanan Ibu ya. Karena kan insulin itu bagaimana tubuh kita bagaimana tubuh merespon. Ya, salah satu cara Oh, adalah aktivitas fisik Ibu. Kita juga tidak boleh duduk oke. berdiam diri, itu insulinnya juga responnya akan kurang baik. Ya, ini Oh biasanya gitu dok. umum ditemui pada orang yang juga aktivitas fisiknya itu rendah. Ya, tapi saya paham ya Iya, kondisinya kan tidak semua orang sehat.
Ya, tetapi Iya, kita iya. usahakan ya aktivitas fisik itu ya semampu kita agar tetap dilakukan. Ya, memang kita mengetahui ya, saya juga memahami keterbatasan ya Ibu Iya, ya. Dok. Iya, Tapi Dok. gerakan itu sangat penting ya karena Iya, ini juga melatih tubuh kita untuk sensitif terhadap insulin sehingga gula darahnya bisa lebih ditekan, Ibu. Ini masih ada oke, Dok. dua misteri sih, HbA1c-nya berapa, nanti mungkin Dokter Lucy bisa bantu. Sama nanti kalau memungkinkan kita lihat pemairnya, ya itu indikatornya di mana. Iya, Dok. Ya, ini yang baru kita tahu nih, oh berarti insulin resisten. Ya, tetapi kalau saya melihat kondisi ibu akan semakin lama semakin baik ya ibu ya. Dan Amin, Dok. Amin. bioenergy plus boost juga bisa membuat tubuh ibu sensitif insulin. Ya, itu yang Oh, gitu. terbaik ya. Pada Iya, saat Dok. tubuh sensitif insulin, tubuh kita akan mengolah gula darah menjadi lebih efisien. Iya, Dok. Ya ibu ya, selamat ya ibu ya. Wah, senang Makasih, sekali Dok. dengarnya ya, sudah di atas Iya. 10 ya. Saya rasa Oke, Dok. ini bisa ya cuci darahnya itu bisa dikurangi bahkan tidak perlu sering-sering ya. Biasanya berapa persen, Dok? Fungsi ginjal Kalau baru dari ini? saya Ibu, ini cuci darah ya Bu ya. Iya, Jadi dua cuci kali darah seminggu, Dok. itu biasanya kan ini pendapat dokter berbeda-beda ya. Betul, betul, Dok. Nah, tetapi menurut saya kunci yang paling Iya, tepat ya cuci darah itu dilakukan kalau muncul rasa gatal di kulit, mual, kurang nafsu makan, bengkak, sesak iya, napas. iya, Kalau semua ini muncul, itu sudah harus iya. cuci darah ibu. Tapi banyak kasus di mana ya fungsi ginjalnya itu sudah rendah tetapi tidak muncul. Oh, gitu Ya ya, belum Dok. tentu ya ibu ya. Itu kan Iya, respon tubuh ya. iya. Cairannya itu dikemanain kan kita tidak tahu. Itu kan fungsi tubuh kompleks. Nah yang bahaya itu sesak nafas ibu. Bengkak masih belum. Yang bahaya kalau tidak cuci darah itu sesak nafas, kimia darah berubah, pusing, mual, muntah. Bisa pingsan, koma. Oh, gitu, Dok ya. Tapi biasanya pusing dulu tuh, pusing, mual, muntah dulu. Ini belum Tekanan pernah, darah Dok. nanti akan turun. Iya, Dok. Iya, Nanti iya, iya. fungsi organnya juga akan melemah. Kan cairan semua, Iya, disimpan semua nanti. betul. Kalau saya masih lancar pipis, Dok. Buang air kecil. Kalau buang air kecil lancar, berarti ginjalnya fungsinya meningkat, Ibu. Iya, Jadi kalau iya, Dok. urinya lancar, saya rasa sih ya konsumsi air tidak perlu begitu ketat ya. Kalau urinya Iya, lancar. betul, Ya Dok. mungkin Iya, juga iya. berkat bioenergy plus dan apel ya. Betul, Dok. Dan saya yakin itu, Dok. Iya, benar. Ya teman-teman ini ya Ibu Rosalin ini ya luar biasa ya. Jadi bisa dijadikan eh, testimoni ya atau pembelajaran ya untuk bisa menolong orang lebih banyak lagi. Ya Betul, teman-teman, Dok. nah, ini luar biasa ya. Oke ya Ibu ya semangat ya. Jangan lupa Makasih, tetap Dok. berkonsultasi Makasih. kepada Dokter Lucy dan Ibu Erna ya. Iya, iya, Agar Dok. Ya. bisa agar bisa terus meningkat dan ingat ya cara yang terbaik tentu saja dengan gaya hidup yang benar ya. Suplementasi juga akan ya Iya, Dok. mempercepat penyembuhannya. Iya, Dok. Makasih, Ya, Dok. semangat ya Ibu ya. Iya, Wah, Dok. saya Ya. baru sadar itu tiba-tiba kok banyak sekali ini. Ya, mungkin saya jawab ya. Ini juga saya sudah mulai kelaparan ini ya. Gula darah saya udah mulai turun nih. Saya udah gemeteran nih. Biasanya itu sudah waktunya makan ya. Bagaimana membedakan diabetes tipe 1 dan tipe 2 ya? Ini biasanya dilakukan dengan ini ya. Tadi Homair bisa ya, karena tipe 1 ya, itu ditandai dengan rendahnya konsentrasi insulin. Kan pankreasnya rusak, otomatis tidak bisa mengeluarkan insulin yang cukup. Ya, nanti juga ada satu ya, C-peptide yang ngukur C-peptide-nya ya. Tapi dari insulin aja itu dokter sudah tahu. Ya.
Insulinnya sedikit berarti pankreasnya bermasalah, tipe 1. Insulinnya banyak, gulanya banyak, wah, biasanya itu tipe 2. Ya. Nah, oke ya, untuk Ibu Aryani, ya, ini biasanya rumusnya juga umum, ya, NAD, ya, NAD, apel dan biomark lah, karena ini ada tensi ya. Saya juga ada, kita juga ada klien yang juga borongan juga ya Ibu ya. Dan sekarang ya luar biasa kondisinya juga sangat baik ya. Tentu saja dengan gaya hidup yang sehat. Ya, meskipun turunan sekalipun ya. Jadi begini teman-teman ya. Saya ingin mengoreksi ya. Teman-teman masih ini ya, jangan ini ya mungkin sudah banyak kelaparan, tapi ini mohon di garis bawahi ya. Banyak orang menyalahkan, oh saya sudah turunan diabetes, oh saya sudah turunan hipertensi. Apa boleh buat? Itu kesalahan yang fatal sekali. Pada saat Anda menanamkan itu, Anda sudah kalah sebelum paham ya? Turunan menyebabkan resiko yang lebih tinggi. Jadi, ibaratnya itu, kalau orang normal itu salahnya 10 baru gagal, kalau orang yang punya turunan salahnya 3 sudah gagal. Tetapi kan bisa kita mengusahakan agar gagalnya cuma 1 atau tidak ada salah sama sekali. Kita tetap lulus. Paham ya? Jangan jadikan ya turunan itu alasan. Ya, turunan sekalipun kita bisa hidup normal, hidup sehat. Turunan justru mengajarkan kita harus lebih disiplin dari orang normal. Harus lebih patuh dari orang normal. Jangan lihat sebelah, dia bisa makan gula segini, gue juga boleh dong. Tapi dia normal loh. Anda beresiko, Anda turunan. Ya, hanya dengan cara itu. Ya, remisi diabetes juga berlaku untuk orang yang turunan sekalipun. Saya juga ada turunan darah tinggi di keluarga saya. Tapi saya tidak mau terikat, saya tidak mau pasrah, saya lawan. Ayah saya juga diabetes. Banyak keluarga saya terkena stroke. Ya, itu bukan alasan. Ya, suplementasi yang benar, investasi kesehatan yang benar, dan tentu saja gaya hidup yang benar. Ya, oke, mungkin satu pertanyaan terakhir. Ini perut sudah keroncongan. Ya, nah tadi yang bertanya ya cuci darah, wah ini ya GL-GL ya. Kenapa saya bilang GL-GL? Ya, ada yang tahu nggak GL-GL itu singkatan dari apa? Ginjal lagi, ginjal lagi. Ya GL-GL ya. Tapi memang sih ini yang kenapa ini ginjal ya? Kenapa kok dok ginjal melulu? Karena ginjal ini adalah hasil akhir dari diabetes juga, hipertensi juga, ya satu cabang lagi stroke. Makanya ginjal ini umum didengar teman-teman. Apalagi kenapa? Ya diabetes, hipertensi banyak beranggapan, oh saya udah minum obat beres masalah, sudah normal toh. Nah itu salah. Ya banyak orang menganggap nggak apa-apa lah saya sudah minum obat ini. Kalau minum obat, kenapa orang banyak cuci darah? Kalau begitu, ya Anda harus usahakan gaya hidup yang benar, investasi kesehatan yang benar, suplementasi yang benar. Ya, oke ya, ini sudah lewat. Ya, ini semuanya sudah kelaparan. Ya, oke teman-teman, mari kita tutup acara Health Seminar from Home. Ya, terima kasih sudah menghadiri dan membuat saya semangat ya dalam memaparkan materi. Ya, semoga ini menjadi sebuah pembelajaran sehingga kita bisa mengerti cara melawan dan menyebabkan
misi terhadap diabetes dan juga bisa mengedukasi teman-teman sekitar kita, ya, dan juga kita bisa menawarkan, ya, metode ini sehingga diabetes bisa kita kalahkan bersama-sama dan misi sama-sama. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa 2 minggu lagi dalam acara Health Seminar from Home.